Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Kuakadika. Ini adalah seri belajar foto yang kedua. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang mode atau settingan pada kamera digital atau kamera DSLR. Pada kamera DSLR profesional, kebanyakan para profesional atau orang yang sudah ahli menggunakan kamera tersebut menggunakan mode manual untuk pengambilan di setiap gambarnya. Sementara pada kamera pocket atau kamera saku itu kebanyakan pada mode auto, dan kamera prosumer atau semi DSLR ini menggunakan perpaduan antara auto dan juga manual. Di sini aku akan coba menjelaskan apa perbedaan daripada settingan mode itu masing-masing. Baik itu kamu menggunakan kamera Canon, kamera Nikon atau berbagai brand lainnya seperti Sony dan Fujifilm. Ada beberapa settingan yang pastinya sama tapi dengan logo atau lambang yang berbeda di setiap kamera. Secara umum, mode kamera dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah mode otomatis atau yang bisa kalian lihat di gambar di samping ini. Terdiri dengan mode auto, kemudian portrait, landscape, makro, dan sport, serta night shoot. Selanjutnya yang kedua adalah mode semi otomatis. Terdiri dari aperture priority, shutter speed priority, dan juga program. Seperti gambar di samping. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah mode manual. Di mode manual ini kamu bisa mengeksplor lebih dalam kemampuan dari kamera DSLR kamu. Maka dari itu aku akan menjabarkan daripada ketiga mode tadi satu persatu. Yang pertama adalah mode auto. Biasanya di setiap kamera itu akan ditandai dengan A atau ada tulisan auto dan biasanya berwarna hijau. Nah, pada mode ini kamu menyerahkan sepenuhnya settingan mulai dari shutter speed, ISO, kemudian aperture dan lain sebagainya itu kepada kamera. Kamera yang akan memutuskan tindakan apa yang dilakukan kepada objek yang akan diambil. Yang kedua adalah mode portrait. Nah, ini biasa disimbolkan dengan kepala atau wajah seseorang. Jadi mode ini digunakan untuk memotret objek yang tunggal. Di sini kamera akan men-setting aperture atau bukaan terbesar atau f yang besar. Contoh adalah f1,8 atau f2,8 jika lensa kamu memiliki aperture yang sebesar itu. Di sini tujuannya adalah kamera ingin fokus pada satu objek sehingga akan mengeblurkan bagian belakang dari objek tersebut. Selanjutnya adalah mode makro. Mode ini digunakan untuk kamu memotret objek yang kecil, seperti memotret bunga atau serangga dari jarak yang dekat. Nah, mode ini memiliki kesulitan tersendiri. Karena kenapa? Karena objek yang kecil ini akan susah sekali fokus. Jadi disarankan untuk kamu menggunakan tripod sebagai bantuan menstabilkan kamera kamu. Dengan begitu kamu akan mudah mengambil fokus walaupun objeknya sangat dekat ataupun kecil. Selanjutnya adalah mode landscape. Mode ini digunakan biasanya untuk memotret landscape karena kamera akan menyeting aperture atau bukaan pada bukaan yang kecil. Jadi kamu akan mendapatkan bidang fokus yang jauh lebih luas. Ini digunakan untuk kamu memotret pemandangan atau kamu ingin memotret sesuatu yang luas seperti bangunan ataupun memotret orang yang dalam kondisi yang ramai. Berikutnya adalah mode sport. Di mode ini ditandai dengan logo orang yang sedang berlari atau orang yang sedang bergerak. Di sini kamu bisa menggunakan mode ini untuk memotret objek yang sedang bergerak cepat, misalnya orang yang sedang berlari atau kendaraan yang sedang bergerak. Jadi di sini kamera akan menyeting ISO dan shutter speed itu dengan tinggi. Jadi shutter speednya akan tinggi 1/1000 mungkin, atau ISO-nya bisa jadi 1000 kalau ruangannya cukup gelap, atau mungkin lebih ISO-nya. Jadi itu semua akan membantu kamu memfreeze atau membekukan objek yang bergerak cukup cepat. Berikutnya adalah mode night shoot. Ini sesuai dengan namanya, night shoot. Artinya akan memotret di tempat yang minim cahaya, ditandai dengan orang dan ada bulan sabit biasanya di atasnya. Ini kamu bisa gunakan untuk memotret di ruangan yang minim cahaya. Sebenarnya ini disarankan untuk menggunakan tripod karena biasanya kamera akan menyeting speed itu sangat rendah, misalnya 1/5 atau 1/10. Tentu kalau kamu tidak menggunakan tripod, kamu akan mendapatkan hasil gambar yang goyah dan ini akan membuat kualitas gambar kamu menjadi menurun. Jadi sangat disarankan jika kamu menggunakan mode night shoot, kamu gunakanlah tripod untuk menyetabilkan hasil gambar kamu. Oke, kita lanjut ke settingan yang kedua, mode semi otomatis. Di sini kamu akan menemukan mode aperture priority atau yang biasa ditandai dengan logo AV atau A, atau mungkin ada settingan yang lain di beberapa brand, logo yang lain di beberapa brand maksudnya. Pada mode AV atau aperture value, di mana mode ini akan memberikan kamu kontrol pada aperture secara manual. Jadi kamu bisa menggunakan settingan aperture atau bukaan secara manual. Tapi kamera yang akan memilih settingan otomatis pada white balance, kemudian shutter speed ataupun ISO. Tujuannya adalah untuk menghasilkan gambar yang bagus atau dengan exposure-nya yang juga bagus. Mode semi otomatis yang kedua adalah shutter speed priority atau yang ditandai dengan logo S atau TV atau biasa disebut time value. Sebenarnya mode ini
ini hampir sama dengan aperture priority. Bedanya adalah yang bisa kamu atur secara manual adalah shutter speednya saja. Sementara settingan yang lain diserahkan sepenuhnya kepada kamera kamu. Sehingga nanti kamera yang akan men-setting semuanya kecuali shutter speed, dan itu tujuannya juga sama untuk mendapatkan hasil gambar atau exposure yang bagus. Mode semi otomatis berikutnya adalah mode program atau yang biasa ditandai dengan P. Sebenarnya mode ini hampir sama dengan mode otomatis atau mode auto. Hanya saja bedanya kamu masih diberikan kebebasan untuk men-setting aperture, ISO, dan juga shutter speed. Sehingga masih bisa berkreasi, tidak sepenuhnya diserahkan kepada kamera untuk mengatur settingannya. Oke, jadi itu dia tadi settingan otomatis dan semi otomatis yang sudah dijelaskan. Dan yang ketiga adalah settingan manual. Di settingan manual tentu kamu akan diberikan full kebebasan untuk berkreasi, menghasilkan settingan foto sesuai dengan yang kamu inginkan. Tapi permasalahannya memang tidak semua orang bisa menyeting kamera secara manual, apalagi mungkin yang baru memulai fotografi atau yang masih sangat awam dengan kamera. Untuk itu, pada updatean video berikutnya aku akan memberikan informasi tentang bagaimana menyeting kamera secara manual supaya kamu bisa menghasilkan gambar yang bagus. Dan aku harap setelah kamu menonton video ini, kamu bisa menggunakan mode kamera dengan baik dan tepat. Jangan lagi menggunakan mode kamera di waktu dan lokasi yang tidak tepat. Jadi gunakanlah sesuai dengan mode yang tadi aku jelaskan, dan mudah-mudahan kamu bisa terbantu dengan informasi dari video kali ini. Tunggu updatean berikutnya dengan cara subscribe channel ini. Kemudian kalau kamu suka, like dan bantu share ke teman-teman kamu. Kalau ada kekurangan pada video ini, kalau ada yang bisa kamu tambahkan, silahkan kamu komentar di kolom komentar di bawah, plus kritik dan saran kamu tentunya. Terima kasih untuk video ini. Saya pamit and say wassalam. Sampai jumpa.